Shalom aleihim bisem Yeshua Hamashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membalas pertanyaan dari WA dari Bapak Muhammad Murdono Hadi di Magetan, Jawa Timur. Bapak Murdono Hadi di Magetan ini nanyanya sulit saya, tetapi saya harus jawab ya. Pak Pendeta, jihad itu apa? Ini jawaban Pendeta HTD ya. Pak Pendeta, jihad itu apa? Menurut Alkitab apa? Apakah di Alkitab ada jihad? Ya. Oke, Bapak Murdono Hadi ya. Jihad itu bahasa Arab, Pak, ya. Yang ngomong gampangnya, terjemahan bebasnya membela lah ya. Saya membela dengan keimanan yang kuat gitu. Kalau di Kristen nggak ada, Pak. Di Kristen itu ada yang disebut martir. Martir orang yang dipenggal kepalanya ya toh, atau matinya pokoknya itu jadi martir lah ya. Ya kurang lebih jihad sih, Pak. Ya. Wahyu 20 ayat 4 ada jiwa-jiwa yang jadi martir ya. Ya rasul-rasul itu jadi martir semua, Pak, ya. Rasul-rasul itu ada yang dipenggal kepalanya, ada yang menurut cerita di Google ya toh. Tapi kalau di Alkitab sih enggak sih. Semua dipenggal kepalanya. Ini karena di Wahyu 20 ayat 4 semua dipenggal ya toh. Walaupun tidak ditulis itu, tapi ditulis ada di Wahyu 20 ayat 4 ya. Dan jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya. Berarti para rasul itu dipenggal. Cuman yang ditulis di Alkitab cuman si Yakobus ya. Satu doang dipenggal kepalanya. Yang lainnya nggak jelas. Ada yang karena sakit tapi mungkin ujung-ujungnya dipenggal juga. Itu, Pak. Kalau di Alkitab ngomongin jihad nggak ada, Pak. Jihad yang membela. Maaf ya, Pak. Allah kami itu Allah Maha Kuasa, Pak. Nggak dibela-bela, Pak. Nggak ada jihad bela Allah. Nggak ada. Di Kristen loh, Pak ya. Bela agama. Loh, Kristen bukan agama kok, Pak. Ya. Clear ya, Pak, ini jawaban Kristen. Nah, mari kita lihat jihad. Jihad yang ada di luar sana. Kita nggak usah memungkiri lah, Pak. Kami juga dengar tentang jihad. Apa yang akan saya ceritakan adalah Alkitabiah yang bisa di-link ke jihad di luar sana. Pak, sumber jihad itu apa, Pak? Sumber jihad itu bela Allah, bela Tuhan, dan bela agama. Dua itu, Pak. Bela Allah, bela Tuhan, bela agama. Alkitab sudah menjawab, Pak. Ada Allah tandingan, ada Tuhan tandingan, ada agama bikinan manusia. Alkitab sudah menjawab ya. Allah tandingan itu A-nya huruf kecil, Tuhan tandingan T-nya huruf kecil. Ada di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ya. Allah tandingan, Tuhan tandingan ini tidak maha kuasa, makanya perlu dibela. Ya, kalau Allahnya Kristen, A-nya huruf besar, Pak. Kalau Allah tandingan, Tuhan tandingan di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 itu, Allah itu A-nya huruf kecil, Tuhan itu T-nya huruf kecil. Ini perlu dibela, Pak. Kan nggak maha kuasa. Terus ada agama bikinan manusia. Kalau Alkitab menulis agama yang dari Allah. Matius berapa ya? Itu yang Yesus ngomong itu. Takut salah saya berapa ya? Matius 5 ayat 20 kalau tidak, atau Matius 5 20 atau Matius 6 20 ya, antara dua itu. Matius 5 20 sepertinya. Yesus kan ngomong gini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih hebat, lebih top dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak layak masuk surga. Artinya Farisi dan ahli Taurat itu hidup agamawi. Ya, dulu zaman era-era nabi-nabi hidup agamawi asal tidak berpaling dari Tuhan huruf besar semua masuk surga, Pak. Sebab semua nabi dan semua tokoh perjanjian lama masuk surga. Lukas 13 ayat 28. Lalu, Pak, kalau agama bikinan manusia perlu dibela, Pak, ya. Jadi sumber jihad itu menurut Alkitab sih ya toh, Tuhan Allah yang tandingan sama agama bikinan manusia. Allah dan Tuhan tandingan, A-nya pakai huruf kecil, T-nya pakai huruf kecil. 1 Korintus 8 ayat 5. Agama bikinan manusia itu, Pak, ciri-cirinya Roma 10 ayat 2. Giat melakukan ibadah. Waduh, Pak, giat banget. Gitu.
Orang lain masih tidur, dia sudah ibadah, gitu. Orang lain sudah tidur lagi, dia belum selesai ibadahnya. Ya sudah. Giat banget melakukan ibadah tapi tanpa pengertian yang benar. Itu ciri agama bikinan manusia. Kedua, Roma 10 ayat 3. Itu mendirikan kebenaran sendiri, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ciri ketiga, Markus 7 ayat 7. Ajarannya perintah manusia. Ciri keempat, perintah Allah diabaikan demi adat istiadat. Udah gitu aja, Pak. Ya, mendirikan kebenaran sendiri, terus giat tapi tanpa pengertian yang benar. Perintahnya perintah manusia, adat wes itu, Pak. Itu agama bikinan manusia. Yang agama begini perlu dibela. Maka muncullah jihad, Pak. Bela agama, bela Allah, bela Tuhan. Satu, jihad itu satu. Karena merasa perlu harus bela Allah, bela Tuhan. Sekali lagi, Allahnya A huruf kecil, Tuhannya T huruf kecil. Ini Allah tidak maha kuasa, Tuhan tidak maha kuasa. 1 Korintus 8 ayat 5 ada di ayat Alkitab, Pak. Harus dibela, gitu. Mestinya kan Allah itu yang membela manusia, Pak. Yang membela umatnya. 1 Yohanes 5 ayat 18. Allah sejati Yesus Kristus membela ke umatnya, bukannya minta dibela, enggak. Tapi karena ini Allahnya ini adalah Allah tandingan yang A huruf kecil di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, makanya perlu dibela. Lalu muncullah jihad, Pak. Membela Allah, membela Tuhan, gitu. Ya, kemudian kedua, karena upah yang sangat menarik di surga tandingan. Wah, ada bidadari, Pak. Makanya orang rela membunuh, rela ngebom, gitu, mengatasnamakan Allah yang Allah tandingan tadi, mengatasnamakan agama yang agama bikinan manusia tadi, untuk demi yang namanya bidadari dan lain sebagainya. Iming-imingnya kan itu, Pak. Pakai logika saja, Pak. Bener nggak, Pak? Orang bunuh diri, ngebom, dapat bidadari katanya. Bener nggak? Kayaknya enggak, Pak. Ya, memang enggak, Pak. Itu begitulah tipu daya, ya, tipu daya. Menyakiti orang kok masuk surga itu bener nggak, Pak? Iya, Pak, ya, tipu daya itu, ya. Itu jihad, ya. Ya, upahnya memang menggiurkan, Pak, ya. Yang asli itu surga itu 1 Korintus 15 ayat 50 hanya ada hal abadi dan suci, Pak. Lah ini di surga tandingan ini, waduh, Pak, kenikmatan seks, Pak. Yang ketiga alasannya karena membela agama ciptaan manusia tadi, Pak. Roma 10 ayat 2 dan 3, Markus 7 ayat 7 dan 8. Pak siapa tadi? Pak M. Murdono Hadi di Magetan. Saya sudah jawab sebisa mungkin jihad menurut ayat-ayat Alkitab yang bisa dilingkan di luar sana. Bahwa ayat Alkitab menulis ada Allah tandingan, ada Tuhan tandingan yang tidak maha kuasa, sehingga perlu dibela. Ada agama ciptaan manusia yang agama ini perlu dibela. Sehingga muncullah jihad, membela Allah tandingan, membela Tuhan tandingan, membela agama ciptaan manusia. Tadi saya sudah jelaskan, itu menurut Alkitab. Ya, saya tidak tahu di luar sana apakah itu alasannya atau tidak, tapi kok kayaknya mirip, Pak. Ya. Mirip, ya, sebab mereka mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan. Betul kan, Allahnya huruf kecil, Tuhannya T huruf kecil, gitu. Mengatasnamakan Allah tapi mencederai orang. Jihad katanya, ya. Agama perlu dibela. Loh, kok agama perlu dibela tuh, Pak? Allah kok perlu dibela? Aku membela Allahku. Loh, Allah kok perlu dibela tuh, Pak? Ya, kalau Allah sejati, Allah yang benar, Yesus Kristus nggak perlu, Pak, dibela, nggak perlu. Ya. Agama dulu zaman era nabi-nabi nggak perlu dibela, karena agama ini aturan ajarannya dari Allah, bukan dari bikinan manusia, bukannya bikinannya Musa, ya, bukan, ya, clear ya, Pak siapa, Pak Murdono Hadi di Magetan, Jawa Timur. Ya, semaksimal mungkin itu jawaban saya, Pak. Ya, semuanya hanya ayat Alkitab. Saya tidak tahu di luar sana alasan orang berjihad itu apa. Tetapi ayat Alkitab menulis ada Allah tandingan A-nya huruf kecil, ada Tuhan tandingan T huruf kecil, ada surga tandingan, ya, yang bukan hal yang abadi, ada hal yang fana, ada seks, gitu. Kemudian ada juga membela agama karena ada agama bikinan, ya.
Itu Pak ya. Ya, padat, singkat dan clear. Pak Murdono Hadi di Magetan, kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi Pak ya, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama ya. Jangan hujat, jangan caci maki Pak ya, sebab menghujat, mencaci maki itu dosa. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.